Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi bersama kami dalam channel Pencinta Ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, amin insyaallah. Nah, untuk kali ini kita akan pelajari tentang bagaimana sih sukses dunia dan akhirat? Ya, baik. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita bersama-sama membuka belajar mengajar kita dengan baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama kita akan pelajari tentang potensi. Potensi kita sebagai manusia. Kita adalah mahakarya dari Sang Pencipta. Kita adalah masterpiece yang tiada duanya. Sesuatu yang spesial pasti berharga mahal. Misal, jika mata kita dibeli dengan harga 10 miliar, maukah kita melepaskannya? Kepala kita ditukar dengan mobil Ferrari, mobil pribadi yang termahal. Apakah kita akan menukarnya? Tentu tidak, kan? Nah, begitulah. Ketahuilah bahwa kita ini adalah spesial dan sangat berharga mahal. Nah, pada potensi manusia ini terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama, setiap manusia ini pasti memiliki yang namanya kebutuhan dasar atau pokok. Nah, ciri-cirinya ini mutlak harus dipenuhi, kemudian rangsangannya dari dalam, menyebabkan kematian kalau tidak dipenuhi. Contohnya seperti apa? Minum dan makan. Bayangkan kalau kita tidak minum 1 hari penuh saja, apa yang kita rasakan? Tentu kita tidak mampu, kan? Nah, kemudian potensi yang kedua adalah naluri manusia, yang kedua adalah gorizah. Nah, ini ciri-cirinya, ini tidak mutlak, kemudian rangsangannya dari luar dan tidak menyebabkan kematian, hanya gelisah. Contoh, misalkan ketika seseorang menyukai lawan jenis, ya. Nah, ketika seorang tersebut menyukai lawan jenis, itu kan rangsangannya dari luar ya. Jadi tentu ketika hal ini tidak bisa dipenuhi seperti itu, tidak bisa langsung mengakibatkan kematian. Mungkin sifatnya hanya gelisah. Ketika orang misalkan ya sedang merah jambu seperti itu, gitu. Kemudian yang ketiga adalah potensi kita sebagai manusia adalah akal. Masya Allah, kita diberikan akal yang luar biasa ya. Dan inilah yang membedakan kita manusia dengan makhluk Allah yang lain seperti hewan seperti itu. Karena dengan akal kita tentu bisa bedakan mana yang benar dan mana yang salah ya. Dengan kita sebagai seorang muslim, tentu ukuran atau standar kita ya bisa menilai salah atau benar ini tidak terlepas dari aturan-aturan yang memang sudah ada dalam syariat Islam. Nah, untuk naluri atau nafsu manusia ini terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah naluri beragama, gharizah tadayyun, naluri mengagungkan sesuatu atau menyembah, ya. Jadi tentu ini kita pahami bersama bahwasanya setiap manusia ini memiliki yang namanya naluri gharizah tadayun, mengagungkan sesuatu. Seperti mana kita sebagai seorang muslim ya, gharizah tadayun ini ada pada diri kita
yaitu dengan kita sholat, ya. Kita memohon kepada Allah, itu salah satu ciri dari ghorijah tadayyun. Nah, kemudian yang kedua adalah naluri mempertahankan diri atau ghorijah baqo. Ya, ini artinya adalah menjaga eksistensi diri. Contohnya, misalkan ketika kita mendapatkan ancaman dari luar seperti itu. Tentu diri kita akan membela ya. Kemudian sifatnya ghorijah baqo juga ini contohnya misalkan seperti kita ingin dihargai. Ya, kita ingin dihargai oleh relasi atau teman sejawat seperti itu. Kemudian naluri yang ketiga adalah naluri melangsungkan jenis atau gharizah nau. Nah, yaitu suka terhadap lawan jenis, kemudian sayang dengan keluarga, kemudian munculnya sifat keibuan, munculnya sifat kebapaan, seperti itu. Nah, gharizah nau atau gharizah melangsungkan jenis ini semua manusia ini memilikinya seperti itu. Nah, Masya Allah dengan kita sebagai seorang muslim, dengan adanya dengan Allah berikan 3 naluri ini ya, tentu yang akan dimintai oleh Allah pertanggungjawabannya adalah bagaimana cara kita memenuhi ketiga naluri tersebut. Apakah cara kita memenuhi ghorijah tadayunnya itu dengan cara yang benar? Misalkan cara mengagungkan sesuatunya itu benar-benar kita memang memohon kepada Allah, bukan meminta kepada selain Allah, syirik ya. Kemudian mempertahankan diri ya. Kemudian naluri melangsungkan jenis ghorijah nau ini apakah dengan cara kita pacaran atau seperti apa? Nah, dalam Islam kan sudah ada aturan mainnya seperti itu. Oke, baik. Kita ini adalah seorang muslim. Masya Allah, kita telah dianugerahi salah satu potensi dalam diri adalah akal. Yang kita ketahui bersama bahwasanya fungsi akal tuh untuk berpikir. Nah, sebagai seorang muslim yang tentu memiliki tipe pemikir, ya, tentu kita akan berpikir terkait dengan kehidupan. Sebenarnya dari mana sih kita ini berasal? Kemudian untuk apa kita hidup di dunia ini? Dan setelah hidup di dunia ini kita akan kemana? Nah, setelah kita belajar ya, kemudian akhirnya kita mengetahui bahwasanya ternyata segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini ada yang menciptakan, ada pencipta. Yakni siapa yang kita ketahui bersama, yakni Allah Al-Khaliq Al-Mudzabir. Dan ketika kita yakin 100% bahwasanya yang menciptakan kita adalah Allah, ya, dan kita ketahui bersama bahwasanya pencipta itu menciptakan seperangkat aturan. Agar apa? Agar hidup kita terarah, teratur. Ya. Nah, karena kita adalah Abdullah, hambanya Allah, jadi karena kita ketahui bersama bahwasanya setelah kehidupan ini akan adanya hari penghisapan, ya. Jadi kita akan lebih hati-hati dalam menjalankan kehidupan. Agar apa? Agar senantiasa sesuai dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Misalkan contohnya Allah anugerahkan kita gharijah nau, di mana gharijah nau ini solusinya dalam Islam adalah ketika memang kau belum siap untuk menikah, maka berpuasalah. Namun jika engkau sudah siap untuk menikah, maka menikahlah. Seperti itu.
untuk menghilangkan apa? Untuk menghindari apa? Menghindari perbuatan yang tidak bertentangan dengan Islam, seperti itu. Nah, karena kita tahu bahwasanya akan adanya hari penghisapan, di penimbangan amal baik dan amal buruk gitu kan, sehingga kita akan lebih semangat untuk terus menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Karena apa? Karena setelah kehidupan ini akan ada kehidupan yang abadi. Ya, ini adalah kehidupan akhirat yang akan menentukan kita masuk surga atau neraka. Mudah-mudahan ya kita semua di sini senantiasa terus belajar, senantiasa terus berusaha meningkatkan kualitas iman, kualitas diri, agar apa? Agar di akhir nanti kita bisa merasakan manisnya iman, kita bisa merasakan nikmatnya surga yang tertinggi, yakni surga Firdaus. Amin amin, Allahumma amin. Oke, yuk kita gapai prestasi bersama-sama menjadi Abdullah, hamba Allah yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, yang pertama, menjadi pribadi yang sholih dan sholihah, yaitu dengan cara tunduk kepada seluruh aturan Allah. Kemudian yang kedua adalah kita menjadi seorang muslim yang cerdas, kreatif, inovatif, menjadi problem solver, menyelesaikan masalah, bukan menjadi troublemaker. Kemudian sebagai seorang muslim juga kita harus sehat, harus kuat, dan mampu mengarungi kehidupan dengan bimbingan iman, tidak mudah menyerah dan tidak putus asa. Kemudian sebagai seorang muslim juga kita harus memiliki karakter menjadi seorang pemimpin yang seperti apa? Yang bertanggung jawab, peduli akan sekeliling, dan menolong yang lemah. Yuk, insyaallah ya. Ya, berbicara tentang prestasi, tentu ada banyak contoh yang bisa kita jadikan sebagai role model ya, selain Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak para sahabiah yang bisa kita ikuti jejak kesoleh-solehannya mereka, jejak prestasi yang gemilangnya mereka. Oke, yang pertama adalah Mus'ab bin Umair. Prestasinya adalah sebagai duta dakwah pertama umat Islam, Masya Allah. Kemudian yang kedua, Abdurrahman bin Auf, yakni saudagar kaya yang masuk surga, yang soleh ya. Kemudian yang ketiga adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Prestasinya adalah pemimpin para syuhada. Kemudian yang keempat, Bilal bin Rabah. Prestasinya muazin pertama umat Islam. Yang kelima, Abdullah bin Umar. Prestasinya penyayang fakir miskin dan anak yatim. Nah, selanjutnya ada Salman Al-Farisi. Prestasinya sebagai pejuang Islam dari Persia. Dan yang terakhir adalah Usamah bin Zaid bin Haritsah. Prestasinya adalah sebagai panglima perang termuda kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, kita mau mau mengikuti role model yang siapa ini? Ataukah kita mau ikuti Mus'ab bin Umair, Abdurrahman bin Auf, Hamzah bin Abdul Muthalib, Bilal bin Rabah, Abdullah bin Umar, Salman Al-Farisi, atau Usama bin Zaid bin Haritsah? Ya, insyaallah mereka semua bisa menjadi role model ya untuk kita, agar kita bisa mengikuti jejak-jejak langkahnya, bisa memberikan prestasi yang gemilang untuk agama ya, insyaallah.
Oke, yang terakhir, sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim, tentu kita harus memberikan kontribusi ya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para sahabat, para sahabiyah ya, yang sebagaimana juga yang telah diajarkan, yang telah dituntunkan oleh baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memberikan kontribusi besar bagi agama kita, agama Islam. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Oke, sahabat-sahabatku semua yang dirahmati Allah, dengan potensi yang kita miliki, serta prestasi yang telah kita yakini keberhasilannya, maka sudah selayaknya kita berkomitmen untuk mempelajari Islam dengan benar, ya. Menjadi pribadi yang kafah, serta memberikan yang terbaik untuk Islam. Amin, amin, insya Allah. Ya, terakhir, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan channel ini bisa menjadi amal jariah untuk kita semua ya, dengan sama-sama kita belajar dan tetap semangat. Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah-langkah kita, Allah istiqomahkan kita semua dalam jalan kebaikan. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.